Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pembahasan contoh soal ekstrapolasi Richardson. Pada video sebelumnya, saya sudah berikan satu contoh sederhana. Dan yang kali ini mungkin tingkat kesulitannya sedikit meningkat ya. Jadi kita punya soal, tentukan turunan dari 3 dengan H-nya sama dengan 2. Jika diketahui data seperti ini. Jadi datanya terbatas, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5. Dan tentunya kita harus menentukan turunan dari 3 ini dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson. Karena kita sedang membahas ekstrapolasi Richardson. Oke. Kita langsung jawab saja. Sebagaimana kita tahu bahwa Richardson ini kan dasarnya dari atau tidak terlepas dari hampiran selisih pusat atau hampiran beda pusat gitu. Oke, kita tuliskan dulu saja. Richardson itu sendiri adalah D sama dengan, ingat, 4DH min D 2H per 3. Sebenarnya per 4 N min 1 kan gitu ya. Tapi karena ininya 1 maka kita langsung saja per 3. Ini D-nya D aksen ya. D aksen H. DH-nya kita belum tahu, maka kita harus cari dulu DH seperti pada soal sebelumnya. DH-nya itu sama dengan F0-nya kan. Artinya kita menentukan turunan dari X0-nya yang sedang kita cari. Atau kita juga bisa tulis sebagai F aksen 3-nya gitu ya. Boleh juga. Ini sama dengan ini kita cari dengan menggunakan beda pusat. Karena H-nya 2, maka di sini kita dapat, atau kita tulis dulu rumusnya kali ya. Fx plus H gitu ya. Dikurangi F X min H biar kelihatan. Saya gunakan simbol X plus H seperti pada video yang sebelumnya. Itu kan bisa simbolnya bisa macam-macam. Tapi yang pasti kita menentukannya selisih dari jarak sebelah kanannya atau titik sebelah kanan dari titik yang dimaksud dikurangi titik yang sebelah kiri. Dari sini kita dapatkan yang X-nya itu adalah F3, maka F3 plus H-nya 2, berarti plus 2 dikurangi F3 min 2 dibagi 2 kali 2, karena hanya 2. H yang dimaksudnya 2. Sehingga dari sini kita bisa hitung DH-nya sama dengan F5 dikurangi F1 dibagi 4. F5-nya berapa? F5-nya 32. F5-nya 32 dikurangi F1-nya 2 dibagi 4. 30 bagi 4 7,5 lah ya. Nah, kemudian kita akan menentukan D2H. D2H. Oh, sorry. Ada yang keliru nih. Oke, jadi maksud saya gini. Kita hanya punya data 5 ini.
Kemudian kita harus menentukan turunan dari X sama dengan 3. X sama dengan 3 ini sebagai sentral, dia mempunyai data ke kanan sebanyak 2 dan ke kiri juga 2. Sehingga kalau kita tetapkan H-nya sama dengan 2, artinya dia sudah jarak paling jauh. Maka H sama dengan 2 ini adalah sebagai D2H-nya ya. Sorry. Berarti ini adalah D2H. D2H. Karena kita tidak bisa, kalau misalnya H sama dengan 2 ini saya tetapkan sebagai DH, maka kita tidak bisa menentukan untuk D2H-nya. Karena nanti kita memerlukan H-nya sama dengan 4 kalau misalnya kita pakai D2H. Jadi kalau 4 itu kan berarti 3, 4, 5, 6, 7. Kita butuh X sama dengan 7 di sini. Tapi kita tidak punya datanya. Makanya kalau datanya adanya segini, ya berarti H sama dengan 2 ini kita anggap sebagai D2H. Jadi D2H-nya kita dapat ini. Nah, kemudian berarti yang harus kita cari adalah DH yang tadi ya. DH-nya. Atau bisa juga menggunakan istilah DH dan DH per 2 atau D setengah H gitu, boleh juga. Yang pasti ini dengan ini perbedaannya adalah pada jarak, pada nilai H-nya. Jadi nilai H-nya yang satu adalah setengah kalinya yang lain, atau yang satu adalah 2 kalinya yang lain. Oke, jadi untuk DH-nya, kalau 2 ini sebagai 2H, maka H-nya sendiri adalah 1. Maka DH untuk F turunan 3, turunan dari 3, ini bisa saya tulis sebagai, ini langsung saja, F X plus 1, karena H-nya 1 ya tadi ya, dikurangi F X min 1 dibagi 2 kali H-nya 1 sama dengan F, X-nya langsung saja ya, sorry, X-nya langsung saja kita tulis 3. Berarti di sini kita dapat F2 dikurangi S F4 F1 F2 dibagi 2. F4 di sini kita punya data sama dengan 16 dikurangi F2-nya sama dengan 4 dibagi 2. 12 per 2 sama dengan 6. Oke. Jadi kita punya DH untuk H sama dengan satunya 6. Setelah kita dapatkan nilai DH, maka bisa kita hitung untuk turunan 3 dengan cara ekstrapolasi cacat ini. Jadi kita punya 4 dikali 6 dikurangi D2-nya 7,5 dibagi 3. 24 dikurangi 7,5 14 17 ya dibagi 3, maka kita dapatkan 17,5 per 3 atau sekitar 5 setengah 5 setengah ya, sekitar 5 setengah. Maka nilai F, maka 3-nya adalah sekitar 5 setengah. Ya. Perhatikan ini F turunan 3 dengan cara
selisih pusat. Ini juga turunan dari 3 dengan cara selisih pusat. Hanya yang ini menggunakan H sama dengan 2, kalau yang ini menggunakan H sama dengan 1. Tapi kalau ini adalah gabungan dari H sama dengan 1 dan H sama dengan 2. Gitu ya, gampangnya gitulah. Combine, kita kombinasi antara H sama dengan 1 dan H sama dengan 2. Kita dapatkan hasil yang lebih akurat. Ini tentu OH-nya pangkat 4 ya. Kemudian saya punya soal yang lain. Terakhir, tentukan turunan dari 1 jika diketahui data sebagai berikut. Jadi kita punya 7 data terbatas, ke kanannya berarti kan kalau kita menentukan 1 berarti ke kanannya ada sisa 3, 1, 2, 3, ke kirinya ada sisa 3. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ini loncat nih, 1,1, 1,2, 1,4. Artinya kalau misalnya satuannya H-nya itu 0,1, maka di sini 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti sampai ke sini tuh harus 3H gitu ya. Jadi kita bisa gunakan H-nya 0,1, bisa juga kita gunakan hanya 0,2, bisa juga kita gunakan hanya 0,4. Tapi 0,3 nggak bisa karena nggak ada, nanti 1,3 nggak ada. Terus ke kirinya juga 0,7 juga nggak ada. Jadi kita hanya bisa menggunakan ini. Oke, kita akan cari dengan Richardson extrapolation. Oke, seperti biasa kita harus menentukan nilai DH dengan menggunakan hampiran selisih pusat. DH atau F langsung saja ya. Langsung pakai F0 lah. Turunan dari yang ditanyakannya 1. Itu sama dengan selisih pusat ya. Jadi kita punya F1 untuk H sama dengan 0,1, maka ditambah 0,1 dikurangi F 1 dikurangi 0,1 dibagi, ingat selisih pusat, pada OH kuadrat. Jadi 2H sama dengan F 1,1 dikurangi F 0,9 dibagi 2H. Dari sini kita dapatkan nilai 1,0333743 dibagi dikurangi 2 ya. Kurangi 0,92503 dibagi H-nya 0,1 sama dengan kita dapatkan nilai 0,5394. Dengan cara yang sama kita tentukan untuk H sama dengan 0,2. Jadi DH-nya kita dapatkan menjadi turun-turun begini ya. F1 ditambah 0,2 dikurangi F1 dikurangi 0,2 dibagi 2 kali H-nya langsung aja 0,2. Jadi kita dapatkan nilai 0, caranya sama ya. Ini nanti 1,2 di sini kita dapatkan 1,074575 gitu ya. Ini nanti dikurangi ini dibagi 0,4. Jadi langsung saja saya tulis 0,5367075. Dari sini kita hitung juga
Dan ternyata didapat DH sama dengan F aksen 1 sama dengan F1 0,4, berarti 1 plus 0,4 dikurangi F1 min 0,4 dibagi 2 kali 0,4. Kita langsung hitung, jadinya kita dapatkan 0,52601. Sekarang kita akan menghitung nilai dari ekstrapolasi Richardson-nya ya, untuk turunan dari 1. Oke. Karena kita punya 3 data, berarti kita bisa dapatkan lebih dari contoh soal yang sebelumnya. D1H-nya itu akan sama dengan, atau F aksen 1-nya ya, pertanyaannya kan 1 turunan dari 1-nya. Oke, ini akan sama dengan kalau kita gunakan H yang 0,1 dan 0,2, kita gunakan 0,1 dan 0,2, kita dapatkan 4 kali D H dikurangi D2H dibagi 3. Maka kita pakai yang 0,1 dan 0,2. Berarti 0,1-nya adalah 0,4 kali 0,5394 dikurangi 0,2-nya kita dapat 0,536705 dibagi 3. Ini nanti akan kita dapatkan hasil 0,0,5 402.975. Ini dari 0,1 dan 0,2. H-nya 0,1 dan 0,2. Untuk 0,2 dan 0,4 kita hitung juga D aksennya, ekstrapolasi Richardson-nya ya. Kita dapatkan 4 dikali DH-nya berarti 0,5 0,5367 075 dikurangi 0,52601 dibagi 3. Pokoknya mana yang jadi H, mana yang jadi 2H itu tergantung dari ininya. Kalau misalnya 0,4 ini 2 kalinya 0,2, maka 0,2 ini jadi H, 0,4 ini jadi 2H-nya gitu ya. Ini kita dapatkan 0,5402733. Nah, yang terakhir kita punya 2 data yang bisa kita gunakan kembali ya, yaitu data dari D pangkat 1H ini 0,54 dan ini nilai turunan yang didapat dari H sama dengan 01 dan 02 dan nilai turunan dari H sama dengan 02 dan 0,4. Jadi selama kita masih punya data, sebenarnya kalau tidak dibatasi ya sebaiknya kita cari semuanya ya. Kita gunakan data semua yang ada sehingga kita dapat hasil yang seakurat mungkin. Tapi kalau misalnya kita punya soal, kemudian ditetapkan datanya terbatas,
kemudian ditentukan hanya sampai D pangkat 1 misalnya, ya sudah. Ya, itu jawabannya. Tapi kalau misalnya tentukan nilai turunan dari 1, ini seperti soal ini ya. Tentukan nilai turunan dari 1. Berarti kita harus mencari turunan yang seakurat mungkin gitu, dengan data yang ada semaksimal mungkin. Karena di sini tidak ada batasan. Ya, berarti kita harus cari lagi. Selama masih bisa kita cari, ya kita cari. Nah, ini dan ini masih bisa kita gunakan. Ini galat errornya OH pangkat 4 ya. OH pangkat 4. Sama seperti ini juga. Nah, karena kita menggunakan data dengan galat error dengan orde galat OH pangkat 4, maka nanti kita akan dapatkan data dengan orde galat OH pangkat 6. Jadi yang lebih akurat lagi. Oke. Kita tulis kembali. Berarti karena ini D pangkat 1, berarti kita cari D pangkat 2 H, yaitu tetap turunan dari 1 karena ini soalnya. Tapi ingat di sini ada perubahan. Kalau D pangkat 2, berarti 4-nya kita pangkatkan 2. Kemudian D yang kita gunakan bukan D biasa, tapi D pangkat 1. D pangkat 1. Mana yang dipakai, yang atas atau yang bawah? Karena rumus Richardson-nya itu DH min D 2H, maka kita gunakan H yang lebih kecil. 0,1, 0,2 dengan 0,2, 0,4 berarti yang atas dulu yang kita pakai ya. Berarti D H dikurangi D 2H dibagi pembaginya bukan 3 tapi kita gunakan rumusnya 4 pangkat 2 min 1. Kalau ini kan 3 ini berasal dari 4 pangkat 1 min 1 gitu ya. Jadi dari sini kita dapat 16 dikali DH yang tadi pertama saya bilang berarti 0,54 02975 dikurangi 0,540277 dibagi 16 kurangi 1 15. Dari sini kita dapat ya nilainya sekitar 0,540299. Nah, coba kalau kalian perhatikan ini nilainya nggak jauh beda ya. Nilai terakhir yang kita dapat dengan orde galat OH H-nya gede terus. OH pangkat 6 ini masih 0,5402 kepalanya. 02. Dan yang lainnya pun sama. Kalau kita perhatikan dari awal nih, dari hasil perhitungan dengan hampiran selisih pusat, ini kita dapat 0,53. 0,52. Kemudian 0,54 ya. Lihat, semakin jauh 0,4, 0,2, 0,1. Semakin dekat berarti ya, semakin mengecil H-nya, hasilnya semakin mendekati 0,54. 0,2, 0,36, 0,39. Semakin mendekati 0,54. Dan ketika kita menggunakan ekstrapolasi Richardson, kita dapatkan 0,5402975 ujungnya. Yang ini 0,5402733. Lihat ya. Yang atas ini lebih
akurat karena H-nya jaraknya itu lebih kecil atau lebih padat atau mendekatinya lebih mendekati daripada yang 0,2 dan 0,4. Sehingga ketika kita menghitung menggunakan dua data ini, hasil akhir kita dapatkan 0,540299 dengan OH pangkat 6 ini ya. Dan OH pangkat 6. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.